Pada Boy ini banyak benar ya nanya. Dia bilang gimana sih cara kita dapat penghasilan selama kita jalan-jalan? Oh, dia kira kita sultan kan? Itulah. Di Lombok kita mulai mencari cara lebih murah. Salah satunya adalah untuk akomodasi. Kita udah nggak pakai hotel, kita menggunakan kos-kosan ya. Jadi kita nginap kos-kosan bulanan jauh lebih murah. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Selamat pagi Boy. Ini kita lagi beres-beres barang, lagi pindahkan sofa kita nih. Ya. Hari ini kita mau pindah lagi nih. Jadi tolong harap maklum ya, ini adalah konten sambil daily life ya, apa adanya. Dia berantakan kalau yang komplain. Mak, kenapa dorong aku, Beb? Joey. Dia itunya, velcro-nya di mana? Velcro. Oke, kanan, angkat dulu. Lama. Itu rekan Bang, urusan dulu. Dorong ke perut nih. Nah, terus turunkan. Oke, aman. Beb, Oi. sambil aku beres-beres nih, boleh nggak tolong jawab komentar? Pada Boy ini banyak benar ya nanya. Dia bilang gimana sih cara kita dapat penghasilan selama kita jalan-jalan? Oh, dia kira kita sultan kan? Itulah. Padahal tidak ada yang sultan loh. Coba kau jelasin dari mana sih kita dapatnya? Kayaknya di episode sebelumnya udah kita jelasin sih. Oh, Coba iya. kamu jelasin ulang lagi. Allah, wait. Itu apa di komentar banyak yang nanya juga ya. Yang apa tentang kerjanya apa, Oh, dua itu budget keliling, Iya. apa selama jalan kan. Jadi buat Pada Boy yang belum pernah nonton, kita udah pernah bikin pas di adegan yang 100.000 subscriber itu, yang silver play button ya. Cuma sekarang udah ada 450 ribuan ya. Mungkin ada banyak Pada Boy baru yang belum tahu nih kerja kita tuh sebenarnya apa, gimana cara kita cari uang dan gimana budgetnya. So mumpung ya kita lagi santai-santai sambil Diana beres-beres. aku sambil waktu jawab. Untuk Kalimantan semua budget itu saya selalu catat. Kalau apa ya, dari dulu memang kami itu tipe orang suka catat ya, kayak event makan, parkir pun saya catat. Biar kalian tuh bisa ngecek memang pengeluaran itu besar kemana. Karena banyak orang tuh suka ngomong gini, uangku tak tahu hilang kemana itu ya. Masuknya banyak, hilangnya banyak. So mulai dari pertama adalah mulai mencatat budget dulu ya. Kalau biasa dulu aku catat pakai HP doang di Notes, cuma kan agak berantakan. Di aplikasi Play Store tuh banyak, kalian bisa download untuk aplikasi apa ya, kayak budgeting deh. Kalau sekarang saya pakai Monify, ini lebih simpel sih. Jadi aku tinggal masukin makannya berapa hari ini, parkirnya berapa, dan kita bikin pos-pos pengeluaran ya. Kategori pertama itu pasti untuk akomodasi alias untuk penginapan, dua untuk transportasi alias untuk mobil ya, kayak Profit. Tiga itu konsumsi. Nah, kemudian adanya hiburan ya, mungkin itu untuk ya kita juga butuh hiburan, mau beli apa sesuatu, dan juga untuk asuransi karena itu rutin tiap bulan bayar. Juga untuk orang tua, karena saya tiap bulan masih kirim orang tua, dan untuk pulsa paket ya, dan ada beberapa yang saya kategorikan. Oke, sebelum bahas yang Kalimantan, kita bahas dulu budget yang dulu pernah kami coba ya. Jadi ada beberapa fase dalam mencoba budget kita agar seminimal mungkin, tapi tetap efektif ya. Karena kalau terlalu minim juga kadang-kadang travelingmu nggak efektif. Contoh, lu ke sebuah tempat karena mau hemat terlalu banyak, akhirnya ada tempat wisata yang kita nggak bisa masuk karena kita takut bayar. So memang saya udah bikin pos-pos khusus di mana kalau ini tempat memang bagus banget, layak untuk saya review, saya akan keluar uang untuk pergi ke sana gitu. Yang pertama, dulu kita pernah coba backpacker untuk di Bali ya, tapi itu adalah contoh yang gagal total. Tolong jangan ditiru. Kenapa gagal? Karena kami kan benar-benar baru banget tuh kita exploring kan, dan kita tuh merasa harus sewa mobil, harus sewa hotel, dan kemudian untuk makan kita tuh nggak terlalu hemat. Akhirnya terjadi adalah satu, untuk ongkos hotel kita siapin di kisar Rp300.000. Kemudian untuk ongkos sewa mobil Avanza kemarin kita siapin di angka Rp300.000 juga di luar bensin. Dan kemudian ini saja Rp600.000 per hari. Kemudian untuk makan kita satu orang tuh Rp50.000 sekali makan. Dua orang Rp100.000 kali 3 Rp100.000 juga. Total Rp100.000 di luar bensin, di luar masuk wisata. Akhirnya ujung-ujung adalah kami traveling selama 1 bulan di Bali, kami tekor ya, hancur lebur, itu parah banget. Kita 1 bulan habis 30 juta dan itu sangat-sangat, itu bos banget bagi aku sendiri ya. Nah akhirnya kita mengganti step kedua, akhirnya kita mulai berpindah ke Lombok
Di Lombok kita mulai mencari cara lebih murah. Salah satunya adalah untuk akomodasi, kita udah nggak pakai hotel, kita menggunakan kos-kosan ya. Jadi kita nginap kos-kosan bulanan jauh lebih murah. Yang kedua, untuk transportasi untuk mobil, kita nggak pakai mobil lagi. Kita juga nggak mau nyewa motor, kan nyewa motor lumayan ya, satu hari kisar 100.000 juga sewa motor. Akhirnya kami memilih untuk beli motor bekas ya. Kemarin kita membeli Honda ADV seharga 27 jutaan second. Oke, kita beli bekas, kita pakai traveling di Lombok sekitar 7 bulan di Lombok, dan saya jual di harga 25 juta. Jadi hanya rugi 2 juta rupiah. 2 juta untuk pakai motor selama 7 bulan, itu oke banget. Nah, untuk makan, nah kami juga mulai mencoba makan untuk nggak makan di luar. Jadi kita di pasar beli makan sendiri, lalu kemudian kita masak sendiri di kos-kosan itu. Cuman nggak tahu kenapa setelah saya hitung-hitung, antara kita masak di rumah, masak sendiri, dengan kita makan di luar itu nggak beda jauh. Karena kami cuma berdua ya, cuma saya sama Riana. Kalau mungkin berkeluarga, ada anak 2 orang ya, berempat, berlima, mungkin akan jauh terasa. Cuma kalau untuk pengalaman kami lah ya, ini pengalaman kami, selama kita traveling, antara makan di luar dengan makan sendiri, beda nggak jauh. So, maka kami lebih pilih makan di luar. Kenapa? Juga bisa mencicipi cita rasa setiap daerah. Jadi kalau aku kemana aku bisa ngomong gitu, oh makanan Banjar tuh gini loh cita rasanya. Makanan yang di Kaltara tuh cita rasa begini. Itu ya, itu uang yang menurut saya itu layak sih gitu loh, untuk makan kuliner. Sekarang kita bahas tentang semenjak kita menggunakan campervan ya. Kita campervan keliling Kalimantan, kita habisin total sekitar 7-8 bulan di Kalimantan. Dari barat ya, tengah, selatan, timur, sampai utara. Nah, yang di utara kita nggak pakai campervan, kenapa? Karena di sana itu satu, dia punya jalan masih cukup rusak, dan dua, banyak penyeberang ke pulau-pulaunya. Dan ongkos penyeberangan itu mahal. Jadi campervan itu mungkin memang cukup mahal di depan. Membuildnya itu kan yang lumayan juga ya. Tapi setelah kita build, dia tuh ongkosnya, saya pernah hitung, BEP cepat. Saya hitung anggap sederhana gini loh. Dengan ada campervan, kita menghemat satu untuk akomodasi, dua transportasi. Nggak perlu sewa hotel, nggak perlu lagi sewa mobil. Kita asumsi aja untuk hotel, kita satu hari itu 200.000 rupiah per hari. Jadi satu bulan kan pasti habisnya sekitar 6 juta rupiah. Untuk sewa mobil harusnya satu hari itu 100.000. Ya, kamu kali satu bulan, jadi 9 juta. Nah, ditambah itu aja per bulan, ini pembuatan campervan itu bisa balik modal dalam hanya beberapa tahun. Ya, ongkosnya 2 udah hemat. Dan kalau mau hemat lagi itu konsumsi bisa hemat juga. Kamu kan bisa masak dalam mobil. Cuma kayak kembali lagi, kamu mau pilih yang makan sendiri di rumah, monggo di sini, atau mau makan di luar, ya itu kembali ke pilihan. Cuma kami akhirnya memilih untuk makan di luar. Karena saya pernah hitung. Ya contoh aku sama Riana, kami makan kayak nasi goreng atau soto 15.000 doang per porsi, per orang. 2 orang 30.000. Kita nggak usah repot-repot untuk ngestok minyak goreng, nggak usah ngestok apa-apa lagi di mobil. Jadi belanjanya tuh kadang-kadang kami suka gini loh, belanjanya banyak, stok makanan. Pas taruh di mobil, nggak kemakan, rusak gitu. Nah, jadi ya makan di luar jauh lebih efisien untuk banyak hal. Karena kalau kita kan sibuk bikin konten juga kan. Jadi kalau misalnya kita sambil masak, mesti beresin masakannya. Yang lama tuh bukan makannya, yang lama itu adalah untuk pas beresinnya. Cuci-cucinya semua agak lama. Dan kita sibuk bikin konten nih, sibuk nyetir, dia tuh itu wasting time lumayan. Nah, untuk cuci-cuci gimana? Nah, untuk cuci-cuci, kita selalu kalau ada kota, kita selalu pilih laundry ya. Karena laundry sekarang murah-murah sih. Itu sekilo cuma kisaran berapa ribu rupiah doang. Tapi kalau tempat-tempat yang nggak ada laundry, terpaksa kami cuci sendiri. Jadi ya Riana bisa pergi ke WC SPBU, WC Indomaret, atau WC Badaboy. Nah, kita pinjam air, cuci. Kami juga bahkan sering tuh kayak bikin gantungan ya di depan polsek, minta izin sama polisinya, kita jemur baju di sana. Rangkuman kita selama kita keliling Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, oke, untuk akomodasi itu benar-benar 0 rupiah ya. Kita nggak ada bayar sepeser pun. Jadi kan kita bebas Kalbar sampai Kalteng itu fullnya tinggalnya tuh di polsek, kemudian tinggal di depan ruko orang, kemudian tinggalnya di depan rumah Badaboy. Ya kita cuma numpang parkir ya, WC semua free. PLN semua udah nggak perlu bayar, PDF nggak perlu bayar, so itu murni 0, untuk akomodasi itu 0 ya. Konsumsi kita rata-rata ya per bulan ya, itu cukup gila juga sih. Kita kan kisaran harusnya 3 juta per bulan, cuman ternyata pas di Kalimantan, pengalaman kita itu 1 bulan bisa disiar 1,5 juta doang. Untuk makan, kenapa bisa hemat banyak? Karena kita baik betul Badaboy ya, jadi setiap tempat ada Badaboy, so ngajak makan ya, kami happy banget ya, jadi wih dapat makanan, so ongkos makan tuh bukan drastis. Dan juga pas kita mau pergi dari tempat itu, mereka selalu kasih oleh-oleh. Freezer kami itu bukan isi makanan kami, itu banyak oleh-oleh dari Badaboy ya. Tiap tempat, Kak ini oleh-oleh khas Kalbar dikasih, Kak ini oleh-oleh khas Kalteng dikasih. Thank you banget para Badaboy udah pernah kasih kita oleh-oleh ya. Itu adalah stok makanan kita yang cukup lama juga. Dalam transportasi sendiri ya, Bambang itu irit rupanya. Saya udah pernah hitung, rata-rata 1 minggu Bambang hanya butuh sekitar 350.000 rupiah untuk bensinnya. Karena kita perjalanan itu memang ya jalan terus, karena kita itu kan nggak bolak-balik tuh.
Jadi kalau kita jalan terus itu, berhenti isi bensin bisa jalan 1 minggu. Kok bisa lama banget? Iya, karena tiap tempat kita berhenti lagi kan. Bambang diparkir, yang kita pakai adalah si Ucok buat si naik motor. Nah, motor tuh irit juga. 1 minggu si Ucok hanya butuh bensin kurang lebih Rp30.000. Nah, sekarang yang mahal tuh apa kok? Yang mahal itu rata-rata tuh di hiburan. Ya, hiburan kayak apa sih kok? Hiburan contohnya, kita lagi pergi sebuah tempat, contoh makanannya unik banget. Kita mau coba, nah bagi kami itu hiburan. Mencoba kuliner baru yang buat kami happy. Yang kedua, misalkan saya hobi mancing. Nah, tempat-tempat tertentu saya tuh suka kayak beli kayak lure-nya, beli apanya, itu tambahan ya, kita beli karena tuh happy. Berikutnya juga tuh pengalaman. Contoh kita lagi main ke daerah seperti Kaltenggunya ya, dan kemudian ada daerah-daerah yang kami rasa pengen deh main BBB-kan gitu. Nah, kita bayar untuk main BBB-kan atau main kapalnya. Untuk hiburan rata-rata ya saya sama Riana itu per bulan dikira Rp1 juta saja. Kok bisa? Karena ya kita nggak bisa belanja online. Dulu kita belanja online banyak karena kita stay sebuah tempat. Semenjak berpindah, Riana nggak bisa belanja, saya nggak bisa belanja. Susah apa ya kita mau belanja? Baju juga nggak bisa karena ya terbatas. Nggak bisa beli banyak baju. Saya juga nggak bisa beli banyak barang gitu. Even ya kayak sendal ini. Nah ini sendal nih. Ini bahkan saya pakai sampai ya sampai dia rusak lah. Rusak baru ganti gitu loh. Kita seringnya bakal beli sendal Swallow karena murah 15.000, beli tempat rusak ganti lagi gitu. Halo. Oh, mana? Kau ada pakai Swallow kah? Ah tuh Swallow Riana. Halo, Nah, jadi kalau rusak ganti lagi Swallow-nya. Kemudian kalau kalian lihat Jajago, kan kita beberapa kali sering nginep di hotel ya. Nah, kabar gembira adalah hotel-hotel itu biasa tuh partnership dengan kita. Jadi pas kita ke sebuah daerah ya kita ada di DM gitu, Kak, ini kebetulan kakak lagi sini ya, kita ada mau offering nih. Kalau kakak mau, kakak boleh tinggal ya. Kita bantu review dan kemudian kita free penginapan 1 malam hingga 3 malam kan lumayan. Saya menurut saya tuh hotel itu atau akomodasi itu hal yang penting buat saya review. Bahkan ada beberapa tempat yang saya memang sengaja bayar untuk tinggal di sana. Kenapa? Karena bagi saya informasi traveling itu nggak pernah lepas dari penginapan. Kan kalian penasaran juga, kok aku kalau keliling ke tempat kayak aku tapi nggak bawa camper van, tinggal di mana? Nah, itulah kerjaan kami, mereview penginapan terbaik yang bisa kalian pakai. Walaupun memang kebetulan beruntung banget, rupanya salah satu owner dari penginapan itu adalah Badaboy juga. Keren kan? Badaboy itu kayak kaya boy, mantap. Kalau untuk tamuan sendiri, kebetulan kita adalah pengguna dari aplikasi Neobank dari Bank Neo Commerce ya. Jadi dulu pas saya cek, aplikasi Neobank itu sudah banyak review dan juga udah banyak penggunanya ya, dan udah kita pakai cukup lama. Dan itu sebenarnya cukup membantu sih bagi kami. Karena satu, dia itu udah terdaftar dan diawasi di OJK, dan kedua dia udah terdaftar di LPS ya. Jadi ya lebih tenang lah. Mengapa bahasa itu penting? Karena kan kami mobile nih. Jadi kami tetap butuh bank dengan layanan perbankan digital. Jadi nggak harus ke kantor itu loh. Dan yang kedua, bunga tabungannya itu tinggi dan sangat menarik buat kami. Yang pertama itu adalah Neo Now. Dia kayak tabungan biasa, kapanpun bisa ditarik. Tapi bunganya tinggi. Dan kemudian bebas via admin. Dan dia ada gratis transfer ya, lumayan hemat. Di Neobank ini dia juga punya produk deposito yang namanya adalah Neo Wow. Di sini tenornya itu singkat banget, mulai dari 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Udah gitu, setorannya tuh kecil, mulai dari 100.000 aja udah bisa. Dan dia punya bunga tinggi banget, sampai 8% per tahun. Kalau kayak kami dulu di deposito bank, kan itu kan selalu ada namanya tuh tenggat waktu. Kalau kita ngambil sebelum waktunya, kita kena penalti. Nah, kalau di deposito Neo Wow ini, itu ada produk baru, namanya adalah Flexi. Jadi dia kalau tarik sebelum waktunya, itu nggak ada penalti. Bahkan masih dapat bunga berjalan sampai 2%. Ini sih cocok banget buat kami, yang kadang-kadang aku memang hobi menabung. Cuma kadang-kadang takut nih, kalau ini tuh aku butuh mendadak tuh, kayak contoh Bambang pecah, aku butuh mendadak. Aku bisa tarik kapanpun. Makanya aku tertarik dengan produk dari bank ini. Di sini juga kita bisa melihat kayak potensi bunga kita. Contoh nih, kalau saya buka aplikasinya ya, kita mau buka deposito nih dengan nominal 5 juta di Neo Wow Flexi untuk tenor 1 bulan misalnya. Nah, kamu di sini bisa lihat estimasi keuntungan yang kamu dapatkan, dan kamu juga bisa atur opsi untuk rollover-nya. Dan kebetulan juga baru-baru ini kita baru ketemu juga dari timnya Neobank ya. Jadi kita sharing dan kita berkolaborasi. Kalian tuh bisa dapetin keuntungan tambahan dengan pakai kode referral kita. Jadi buat kamu yang baru mau coba nih, kayak kami nih nabung di Neobank, kalian bisa buka dan dapatkan keuntungan cash reward sampai 60.000, dan juga bunganya bisa sampai 7,5% per tahun. Ini spesial buat Badaboy yang baru mau coba untuk nabung di Neo Now Instan 7 hari atau Neo Wow Flexi yang 1 bulan. Misalnya kamu udah daftar nih Neobank pakai kode unik kita nih. Nah, dan kemudian buka deposito 5 juta di Neo Wow Flexi, dan yang kita pilih 7 hari ya. Nah, kamu ini bisa dapat cash reward sebesar 10.000 dan 50.000. Ya, itu 1% dari nilai deposito kita. Dan pendapatan kita dari bunga sekitar itu Rp7.000.
Jadi, total profit yang bisa kita dapatkan itu sebesar Rp67.000. Tapi ingat ya, semua bonus ini bisa dapat kalau kamu download aplikasinya dan pakai kode referral dari Jajago. Dan buka depositonya maksimal 7 hari setelah kamu buka akun di Neobank. Untuk buka akunnya juga nggak repot. Kita tinggal ikuti instruksinya aja ya, ada foto KTP dan selesai, jadi nggak perlu kantor. Mengapa kita cukup concern soal nabung dan deposito? Karena gini, dari awal saya tuh udah pengen keliling dunia. Sama dia keliling dunia, keren banget, keliling Indonesia ya. Sama Riana itu dengan cara 2 opsi. Opsi pertama itu adalah kerja keras bagaikan kuda, ya kaya dulu. Ya saya udah hitung, saya butuh 4 miliar. Ya 4 miliar buat apa kok? 4 miliar itu kalau saya taruh ke deposito. Kita nggak ngomong saham, kita nggak ngomong reksadana, nggak ngomong investasi apapun ya, karena kan ada resikonya. So, saya itu obligasi deposito 2 hal yang cukup aman. Nah, kalau saya butuh pengeluaran living cost saya 15 juta per bulan, saya butuh 4 miliar. Untuk kumpulin 4 miliar itu keburu tua boy. Mereka pakai opsi kedua, yaitu adalah kerja sambil jalan. Nah, tapi untuk bahas soal topik kerjaan, kita akan bahas di mungkin satu video khusus lah ya. Karena kan kita udah pernah bahas tentang pekerjaan itu dari yang beberapa bulan yang lalu, sekarang udah berubah lagi. Jadi kita selama perjalanan itu juga baik kerja, cuma kita nggak rekam aja. Contoh sederhana nih. Pas kami lagi keliling di Lombok, di NTB itu, saya sempat kerja jadi sebagai mandor ya, mandor kuli ya itu. Jadi kita kan, karena saya punya skill dulu pernah kayak beberapa bidang usaha lah ya. Saya sempat juga untuk nanam hidroponik, saya pernah pelihara ikan nila gitu kan, pernah pelihara lele, kita pernah budidaya tambak. Ya hidroponik di Lombok itu ada yang butuh. Jadi dia bilang, lu bisa ya kok? Memang bisa. Ya udah, akhirnya saya bantu proyek dia. Saya dikasih beberapa tukang, saya jadi kepala tukang itu untuk bantu pembuatan rak hidroponik. Karena track record saya dulu itu sempat satu kali panen itu sampai 150 kilo kayak panen. Ya cuma itu dulu. Nah ilmunya berguna. Jadi pas saya ke tempat orang, saya bisa tahu ilmu saya bisa apa. Contoh kayak kemarin juga di NTB, kita sempat juga dipanggil untuk sharing ya dari narasumber. Untuk apa? Contoh ada bos nih, dia bilang, kok kayak lu jago ngomong ya, lu jago jualan. Lu boleh nggak sharing ke tim manajer gua gitu loh. Gimana cara menjual, gimana cara leadership gitu loh. Nah, kita bisa jadi narasumber ya, jadi kayak ngajar lah sedikit-sedikit, dan kita dibayar untuk itu. Yang kedua ya, kita pernah kayak coba-coba untuk kayak makelar lah sebutannya ya. Jadi saya pergi sebuah tempat, ini tanahnya bagus banget. Dan kemudian ada orang mau beli tanah itu, tapi kan jauh. Contoh dia orang Jakarta, dia mau beli tanah di Lombok. Kemudian dia bilang dia butuh orang yang dipercaya untuk memantau kondisi tanah itu benar nggak sih, aman sih, legal nggak sih. Nah aku di sana. Jadi kami ke sana, tukang survei tempatnya, saya pergi tanya penduduk lokal, ini tanah aman nggak? Saya tanya sekitar, dapat data, saya kirimkan ke investor itu. Dan kita dapat fee juga ya. Jadi ada banyak cara sih untuk cari uang selama perjalanan. Tapi mungkin itu akan kita sharing di satu video khusus. Kalau video ini banyak yang responnya bagus. Nah, kalau Bada Boy mau tanya-tanya tentang pekerjaan selama kita traveling, ya, kalau mau di-sharingkan, monggo ya, tulis kolom komentar. Lalu kalau kamu juga ada pertanyaan-pertanyaan tambahan tentang selama kita perjalanan, kamu juga boleh tulis kolom komentar. Karena ke depan kita bakal banyak sharing tentang hal-hal kayak gini. Karena ini hal-hal yang selalu kalau saya ketemu dengan Bada Boy dimanapun, pertama mereka cuma satu kok. Koko nih kerja apa gitu? Kok bisa jalan terus? 2, Koko dapat uang dari mana? Apakah Koko orang kaya? Ya, apakah Cici ini ada keturunan sultan? Ya? Tidak. Ya. Kami saja mandi di SPBU. Sultan dari mana? Gitu. Oke, itu saja. Riana udah selesai beres-beres. Kita mau lanjut dulu bergerak ke kota berikutnya. Tapi sebelumnya kamu harus lihat dulu Cici Riana ngapain. Selesai, Beb. Ya. Ngapain sekarang? Masih beres-beres baju. Masih banyak. Berusaha memasukkan baju ke dalam lemari yang kecil ini. Luar biasa. Hai, kita mau tutup. Bilang apa dulu? Suruh Bada Boy follow mana? Jangan lupa follow IG kita di Jajago ke Indonesia, karena di sana akun itu aku yang pegang. Jadi kalau untuk perjalanan aku lebih update di IG. Soalnya video kita itu kan uploadnya lama nih, seminggu sekali. Jadi buat yang mau tahu kita ada lagi di mana ya, jangan lupa follow IG kita ya. Kamu lagi pilek ya sayang? Iya nih. Gara-gara radang ya. balik dari camping lah, langsung mendadak pilek. Parah. Oke lah. Oh iya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan seperti lupa biasa. bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia itu sederhana. Dadah. Wake me up, I'm getting tired of sleeping. Think I've had enough. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me, kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me.
masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!